ruang virtual Zoom hari ini buat ngelaksanain KSM Satmat. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Fadia dan hari ini aku bakal ditemenin sama Nurfi untuk memandu acara kali ini. Oke, jadi siang kali ini kita bakal KSM yang berapa ya? Udah sekian kalinya. Sebelum UAS kita juga KSM lagi. Untuk sebelum lanjut, kita bakal bacain susunan acaranya ya. Yang pertama pembukaan yang udah dibuka sama Fadia tadi, lalu dilanjut dengan pemaparan materi, latihan soal, serta tanya jawab. Jadi nanti kalian kalau ada yang mengganjal langsung aja tanyakan tanpa menunggu pemaparan materi selesai. Dan yang terakhir dokumentasi serta penutupan. Nah, kalian penasaran gak nih tutor hari ini siapa? Tapi sebelum kita perkenalan tutor sama kita mulai acara KSM-nya, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya acara kali ini dilancarkan dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, selanjutnya langsung aja kami serahkan kepada tutor kita, yaitu siapa yuk? Oke, langsung aja ya, Maria sama Nufi. Silakan memperkenalkan diri dan langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Kepada Maria dan Nurfi, waktu dan layar kami persilakan. Halo semua, perkenalin namaku Maria Sialagan, aku dari 1 ST6. Di sini aku dan Nurfi akan membawakan KSM. Sebelumnya Nurfi boleh memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya, aku Nurfi Arjela, kembarannya Nurfi, dari 1 ST5. Siang hari ini aku bakalan nemenin Maria buat ngajar Statmat. Oke, kita langsung aja ya. Kita bahas pertemuan 13 dan 14, nanti aku 13, Nurfi 14. Izin share screen. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Oke. Jadi, aku bakal membahas tentang pertemuan 13. Tentang Properties of Random Variables, nilai harapan bersyarat dan MGF bersama. Yang pertama kita bakal membahas nilai harapan bersyarat. Nah, jika X dan Y adalah random variable yang jointly distributed, nanti nilai harapan bersyaratnya itu bakal dikalikan dengan, kalau dia discrete, dia sigma, kalau dia continue, integral. Dan sebenarnya konsep antara ekspektasi itu hampir sama. Jadi teman-teman sebenarnya harus bisa bedain antara EX biasa sama EX given Y, sama yang nanti ada di soal kita bakal bahas, yang pakai bersyarat tapi pakai jointly distributed. Jadi yang kita review sebentar, kalau EX biasa itu pakai single integral. Dan yang konsepnya sama, ekspektasi konsepnya sama, yaitu yang di dalam kurung dikalikan dengan fungsinya, fx dx. Oke, ini di domain X. Ini yang untuk satu variabel. Kalau yang kondisional, hampir sama dengan yang ini, tapi bedanya dia ada kondisionalnya nanti. Oh, ini aja langsung ya. Yang di depan dikalikan dengan kondisionalnya. Berbeda dengan yang ini dikalikan dengan kondisionalnya. Dan teman-teman jangan sampai kebalik ya, antara double integral sama single integral. Supaya nggak kebalik, ingat kalau kondisional itu anggap aja kayak satu variabel gitu. Jadi pakai single integral. Selanjutnya kita langsung ke teorema yang ini. Jadi kalau ada ekspektasi, diekspektasikan lagi, nanti dia bakal hilang dan sisanya nanti yang di dalam ini aja. Dan ini ekspektasi lagi nanti akan hilang dan akan menghasilkan yang dalam kurung. Sebelumnya suaraku kedengaran jelas nggak? Ada berisik gitu nggak?
kadang-kadang berisi tapi jelas kok. Oh, kadang-kadang berisik. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya, yang tentang nilai harapan bersyarat. Oke. Kita bahas UAS 2019-2020. Diketahui ini fx. Supaya teman-teman gak bingung, ini adalah marginalnya, fungsi marginalnya. Jadi aku bikin satu di sini ya, sebagai tanda dia itu marginal. Dan di sini kita dapat kondisionalnya juga, yang disuruh mencari ekspektasi Y-nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita harus bisa bedain antara ekspektasi biasa, antara kondisional sama yang ada apa nih? Wah, yang ada simbolnya kecil di bawah. Itu biasanya untuk yang jointly distributed. Walaupun di soal ini nggak ada dibilang ini distribusi, joint distribusi, tapi kita bisa lihat bahwa ini joint distribusi dari bentuk kondisionalnya. Karena kita tahu rumus kondisional itu apa? Rumus kondisional itu kan join X, Y dibagi marginalnya, marginal yang paling belakang, marginal 1X, ya kan? Nah, kalau kita kalikan ini, nanti kan kita dapat join-nya. Marginalnya udah diketahui di soal yang ini, dan kondisionalnya juga udah diketahui di soal. Nanti kita bisa dapat, kalau kita kalikan, fx kali kondisionalnya dikalikan dapat 8xy. Inilah join distribusinya. Nah, karena dia join distribusi, kita bisa bilang bahwa yang di A ini pakai double integral. Pakai double integral nanti. Tapi ini kenapa pakai single? Yang ini pakai single integral? Karena di sini dia mencari dulu marginal Y-nya. Marginal Y. Setelah itu dikalikan dengan Y nanti. Tapi aku jelasin dulu asal-usulnya gimana kok bisa single gitu ya. Jadi konsep ekspektasi itu sebenarnya hampir sama dengan keseluruhan ekspektasi yang di dalam kurung ini. Aduh, maaf ya tulisannya jelek. Dikalikan dengan, karena ini kita udah tahu dia join distribusi, berarti kita pakai fx, y. Bentar ya guys, mama. Oke, maaf ya guys. Kali join, karena dia double integral, aku saranin pakai dx dy. Kenapa? Dx-nya itu berlawanan dengan yang ditanya. Karena fx join y diintegralkan terhadap x, ini kan bentuk marginal kan? Bentuk marginal dari y-nya, f2y. Nah, sisanya gimana nanti? Sisanya ini sama dengan integralnya jadi 1, dan itu terhadap y, ini kan y, x. Dan yang ini sama yang ini kan bentuk marginalnya, berarti y kali f marginal y-nya kali d. Aduh, jeleknya. Oke. Soalnya pakai mouse. Nah, makanya ini kenapa bisa begini, itu dari sini ya. Oke, dapat marginal y-nya. Marginal y, kita review lagi. Apa rumus marginal y? Marginal y itu, kalau dia ditanya marginal y, berarti diintegralkan terhadap lawannya, dx. Kalau ditanya marginal x, berarti terhadap dy. Dan ini domainnya x, sesuai dengan d-nya. Dan karena dia marginal, berarti dia adalah bentuk khusus dari yang lebih besar, yaitu join-nya, fx, y. Fx, y-nya dapat dari perkalian fx kali kondisionalnya kan, dari yang rumus yang ini. Oke, udah dapat. Kita masukin 8xy kali dx. Oh ya, batasnya ya. Batasnya teman-teman
juga penting supaya nggak kebalik-balik, kita gambar dulu. Di sini katanya X lebih kurang sama dengan Y, berarti kita gambar dulu garis X kurang dari Y. Gini kan. X sama dengan Y. Terus Y lebih besar dari X. Nah, kita tentuin arsirannya. Kalau dia lebih besar berarti menjauhi titik 0 kan. Berarti nanti arsirannya ke atas gini. Dan X-nya dari 0 sampai 1. Berarti perpotongan di 1 dan perpotongan di 1. Ini sumbu X, sumbu Y. Oke. Setelah itu kita tentuin batasnya, batas Y-nya berapa yang mau cari ini ya. Berarti kita partisi sejajar sumbu Y. Kenapa? Karena dia dx ya. Dx berarti partisi terhadap sumbu X. Partisi gini ya. Kelihatan nggak? Gini, partisi terhadap sumbu X, sejajar sumbu X. Karena dia dx. Berarti sebelah kanannya Y, sebelah kirinya 0. Berarti batasnya dari 0 sampai Y. Dari 0 sampai Y. Setelah itu kita integralkan dapat segini. Nah, kita integralkan lagi untuk mendapat ekspektasinya. Sekarang terhadap dy. Sama aja, berarti y-nya itu bergerak dari partisi ini bergerak dari 0 sampai 1. Makanya batasnya dari 0 sampai 1. Dapatkan 4/5. Oke, ini yang A, yang B. Yang B ini ekspektasi. Nah, sebelumnya juga kita udah bahas kalau ekspektasi ketemu ekspektasi, sisanya yang dalam kurungnya, yang ini. Berarti ini sama aja nyari sama yang dalam kurungnya kan, yang ini kan. Ekspektasi ketemu ekspektasi, sisa yang dalam kurung. Berarti ini sama aja dengan cari yang ini. Udah ketemu. Oke. Yang C. Varians Y given X. Oke, kita bahas konsepnya dulu. Varians itu gimana? Di varians. Oh ini. Varians Y given X. Varians Y itu kalau UTS waktu kemarin itu konsepnya itu Y dikurang rata-ratanya EY, ya kan, dikuadratkan dalam kurung kuadrat. Karena dia kondisional, berarti kita tinggal tambahin kondisional dalam dan kondisional ini. Nah, begitu juga kita bisa ubah bentuknya dengan bentuk yang seperti ini. Kalau kemarin kan variansia itu EY kuadrat dikurang EY terus dikuadratin kan. Nah, karena dia kondisional, kita tinggal tambahin di belakangnya kondisional. Oke. Jadi ini sedikit konsepnya. Kita langsung soal yang C. Varians Y given X. Varian Y given X sama aja kayak Y kuadrat dikurang Y-nya dikuadratin, tapi ada given X-nya. Given X. Nah, kalau Y given X, seperti yang aku kasih tahu kemarin, bentuk rumus ekspektasi itu konsepnya sama, dikalikan nih ya, misalnya kita mau cari ekspektasi X, dikalikan yang di depan yang dalam kurung. Karena dia join, berarti karena dia kondisional, berarti fungsinya dikalikan kondisional. Dan karena dia kondisional, kita pakai single integral. Jangan sampai double integral ya. Setelah itu kita tentuin batasnya. Karena dia dalam kurung Y, yang dicari ekspektasi Y, berarti terhadap DY. Oke, berarti partisinya DY ya. DY, yang ini. Sejajar sumbu Y. Berarti Y sama dengan 1, dan di bawahnya Y sama dengan X. Maka, Y, F, Y, X dari 1 sampai 0. Oh, ya. Dari 1 sampai 0, Y sama dengan Y-nya kita masukin Fx
dan kondisionalnya dapat dari sini ya kemarin. Di soal. Ada di soal. Nih. Y kali kondisionalnya dapat DY. Dan kalau kita integralkan, coba kita lihat. Integralkan Y-nya, kita integralkan Y pangkat 3/3, terus batasnya dari 1, 0, terus kita dapetin yang ini. Kalau yang Y kuadrat, tinggal ganti ininya jadi Y kuadrat, dapat dengan cara yang sama, bakal dapat yang ini. Variance Y given X. Berarti kalau rumus varians Y given X itu kan yang ini ya, yang di atas ini ya. Ininya udah kita dapetin, Y kuadrat. Oke, dikurang Y given X dikuadratin. Ini udah dapat juga, tinggal masukin aja. Oke, ini kita ada menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut, nanti dapat ini jalannya. Oke. Selanjutnya kita bahas yang nomor 2. Oh ya, ini ya. Aku ulang lagi kenapa ini 0 sampai 1. Karena di sini DY ini kan 0 sampai 1. Pertama kan kita partisinya DX. Dan partisi DX ini berjalan dari 0 sampai 1. Makanya itu kenapa batasnya jadi 0 sampai 1 ya teman-teman. Tadi sorry, maaf. Salah bilang. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung tanya aja ya. Yang kedua, UAS 2019-2020. Oh, ini tentang MGF ya. Kita bahas dulu yang varians. Nah ini, kalau dia independen, berarti dia nggak ada hubungan dengan variabel lain. Berarti apapun syaratnya di dalam ini, syarat yang ini, dia tetap nggak ada pengaruh. Sehingga ekspektasinya tetap yang di depan. Selanjutnya, ini ekspektasi ketemu ekspektasi, sisanya yang di dalam. Makanya hasilnya ini. Selanjutnya ini. Kalau dia fungsi Gx, given X. Kalau dia, ini kan fungsi dari X. Berarti kita bisa anggap dia sebagai konstanta. Makanya kalau dia konstanta, kita bisa keluarin dia dari ekspektasinya. Makanya Gx, ekspektasi Yx. Ini gimana? G1Y, G2Y, given X. Tapi kan G-nya itu bukan bentuk X, makanya kita nggak bisa jadiin dia konstanta. Makanya tinggal dijumlahin aja. Dijumlahin dengan G2Y, X sama dengan X. Oke, yang kedua, ini X given X. Di-given-kan oleh X. Kita lihat apa yang bisa dikeluarin. Karena ini G2X itu adalah fungsi dari X, kita bisa anggap dia sebagai konstanta, sehingga dia dikeluarin dari ekspektasi. Nah, gini. Oke. Ini kelihatan ya? Oke. Conditional variance. Tadi konsepnya udah ya. Sekarang kita bahas nomor 1 nih. Nomor 1 UAS kan udah, nomor 1. Aku buka dulu ya. Kita mau cari bentar. Ya ampun, bibit. Nah, ini mau cari variance Y given X. Tapi kebalikannya ya. Variance X given Y. Apa deh? Mana? Oke. Seperti rumus kemarin, ingat aja. Kan variance rumus biasanya kan EX kuadrat, terus EX dikuadratin, tinggal kasih given-nya. Berarti kita tinggal cari ini dan cari ini. Tapi aku mau bahas tentang discrete dulu. Tentang discrete, nanti bahas continue-nya ya. Nah, ini kan
biasanya kan kalau di script itu dikasih tahu tabel-tabelnya gitu ya. Ada tabel X, tabel Y gitu. Tapi di sini kalau dikasih tahu dalam bentuk fungsi, ini sebenarnya lebih memudahkan. Karena kita bisa pakai sifat spesial dari sigma. Apalagi kalau nanti X-nya lebih dari 2, seperti ini, itu kan udah ribet menjumlah-jumlahkannya gitu. Jadi pakai tabel kurang efektif secara pribadi, dan aku lebih suka pakai yang sigma given y. Seperti biasa konsepnya dikalikan, dan karena dia kondisional kita kalikan dengan kondisional. Karena dia kondisional juga, anggap dia sebagai satu variabel yang sigmanya cuma 1 bukan 2. Nah, untuk mencari ini kita harus tahu dulu kondisionalnya apa. Rumus kondisional kan join dibagi marginal yang di belakang. Kita cari lagi marginalnya. Marginal itu definisinya itu kalau dia marginal Y berarti yang bergerak itu si X. Gitu. Misalnya ini Y, ini X. Kalau ditanya nanti marginal Y, berarti yang Y yang bergerak. Berarti nanti ini marginal Y. Gitu. Yang Y-nya yang bergerak. Tuh. Nah, begitu juga dengan yang ini, marginal Y yang X-nya yang bergerak. Lawannya yang bergerak. Gitu. Dan itu join. Oke. Kita gerakkan X-nya dari 0 sampai 3. Dari mana? Dari soal. Dikalikan join-nya. Dijumlahin sama join-join-nya. Ini karena dia konstanta bisa keluar dari sigma kan? Dan karena dia penjumlahan, sifat sigma kan bisa dijumlahin, dipisahin. X0 sampai 3, X0 sampai 3, 2Y. Nah, oke, 1/72. Sebenarnya ini gampangnya bisa langsung tambahin ya. 0 plus 1 plus 2 plus 3. Ya kan? Itu kan arti sigma, hasilnya 6. Makanya di sini nanti 6. Tapi aku sengaja bikin gini supaya kita belajar sifat sigma. Kalau biasanya yang sifat sigma itu berlaku kalau batas bawahnya sama dengan 1. Nah, karena dia batas bawahnya 0, kita harus ubah dia ke batas bawahnya 1. Dengan apa? Ini kita tambahkan 1, dan ini kita tambahkan 1. Tapi yang fungsinya kita kurangi 1. Makanya 0 tambah 1, 1, 3 tambah 1, 4, dan X kurang 1. Oke. Ini yang bergerak X, tapi yang diketahui Y. Karena dia nggak ada mengandung X, berarti kita bisa anggap dia konstanta. Kita bisa keluarin nanti 2Y. Dan karena kalau sifat sigma juga, kalau dia konstanta, X-nya sama dengan 1 sampai N, itu hasilnya N kali K. Ini sifat sigma. Makanya 4 dikali 2Y. Gitu. Ini juga 1 sampai 4. Kalau dia penjumlahan, kalau nggak salah, X min 1 tambah X per 2 kayaknya. Iya, ya. Ya deh. Oh, nanti aku lihat lagi deh. Lupa aku. Kalau penjumlahan kan gitu kan. 4 kurang 1, 3, 7 per 2. Bentar, 4. Nanti deh. Ini dari penjumlahan juga bisa. 6 tambah 4 kali 2Y, 8Y. Sehingga didapatkan fx given Y-nya. Fx given Y kan join dibagi marginal Y-nya kan. Marginal Y-nya udah diketahui di sini. 1/72 kali 6 tambah 8Y. Join-nya 1/72 X tambah 2Y. 1/72 X tambah 2Y. Karena ini sama-sama 1/2, matikan aja, jadi sisanya ini ya. Setelah itu kita cari apa lagi? Ini udah ketemu, berarti cari X kuadratnya dong. Ya, X kuadrat given Y. Belum, Deng. Belum ketemu, Deng. Ini ya. Cari
dicari ekspektasinya lagi karena kita masih ketemu joinnya. Seperti konsepnya, X yang depan kali dengan joinnya. Oke. Sama lagi kita pakai sifat sigma 1/6 plus 8-nya itu kenapa bisa keluar? Karena yang bergeraknya itu dari X kan. Jadi dia anggap konstanta. Dan dia itu penjumlahan X plus X kali X. Bentar, Pak. Sorry. X kali X plus 2X ya, gitu kan. Makanya ini, sigma bisa dikeluarin. Oke. Kita pisahin dia di penjumlahan begini. Setelah itu kita ubah, pastikan batasnya dari 1 sampai dari 1 dulu. Tapi karena ini, oke, kita ubah deh ke batasnya X sama dengan 1 ya. Berarti yang ini dulu. Kalau ini mau kita tambah 1, oh ini nggak pakai batas ya. Sorry, ini nggak pakai sifat itu. Aku mau kenalin juga sifat yang lain lagi, dia bergerak dari X sama dengan 1. Kalau kita bisa masukkan 0, kan itu sama dengan 0 ditambah sigma, X-nya mulai dari 1 sampai 3 kan. Jadi kita bisa langsung ubah batasnya dengan mensubstitusi. Oke. X kuadrat tetap tambah ini juga, karena dia 0, kita substitusi 0, berarti kita bisa langsung ubah ke 1 batasnya. Oke. Ini dari mana? Ini yang cara cepat penjumlahan X kuadrat. Kalau sigma X kuadrat kan itu N kali N plus 1, 2N min 1 atau plus 1 ya? Min 1 ya? Ya, 2N plus 1 per 6. Karena N-nya sampai 3, berarti 3 kali 4, 3 kali 2, 6, berarti plus 1, sorry. 2N plus 1, 7 per 6. Oke. Ya, ini rumus penjumlahan. Kalau penjumlahan X biasa, itu kan N kali N plus 1 per 2. Makanya N-nya 3, berarti 3 kali 4 per 2. Karena dia konstanta dikalikan. Oke, ini bisa mati. Dapatkan 2Y, ini dapat mati, dapat 14. Oke. Ini masih X given Y ya. Ya. Kita sederhanain, sama-sama bagi 2, dapat segini X given Y. Oke. Setelah itu kita mau cari yang ini ya. X kuadrat given Y. Sama aja konsepnya, tapi bedanya dia dikalikan X2 dan dikalikan dengan fungsi kondisionalnya. Karena dia konstanta bisa keluar, terus X plus 1, X pangkat 3. Kenapa? Karena ini 0 tambah 1, 3 tambah 1. Enggak, Deng. Ya. Kalikan dulu, makanya X plus 3, X pangkat 3. Terus ini dikalikan juga, jadi 2X kuadrat ya. Kita kenapa bisa jadi 1? Karena substitusi tadi kan hasilnya 0. Jadi bisa langsung ubah sama dengan 1. Terus ini kita ubah lagi batasnya jadi 1. Dapatkan karena apa? Karena kan kalau kita substitusikan dia 0. Jadi bisa langsung ubah jadi 1. Setelah itu, rumus X pangkat 3, apa ya? Kalau nggak salah, N plus 1 per 2 kuadrat kayaknya. Atau kita coba cari. Ya, benar-benar. N-nya 3, berarti 3 dikali N plus 1-nya 4 kuadrat. Oh, di sini ya kuadratnya. Kuadrat. Sama aja sih sebenarnya. 9, 16, karena 2 dikuadratin, jadi 4. Oke, itu ya rumusnya. Terus X kuadrat, rumusnya yang ini. Kita tinggal masukin
N-nya 3, berarti 3 kali 4 kali 2N plus 1, 7/6. Oke, dapat A kuadrat given Y. Oke, kita sederhanain aja bentuknya sama-sama bagi 2, dapat segini. Nah, ketemulah varian X given Y. Tinggal ininya yang X kuadrat dikurang, X given Y dikuadratin. Kita samain aja penyebutnya, nanti ketemu yang ini. Oke. Tapi terserah teman-teman ya, yang lebih singkat yang mana. Kalau pakai tabel berarti kita masukin dulu X0 berapa, X misalnya ini X0, 1, 2, 3, Y-nya dari 0, 1, 2, 3 ya kan? Kan ada 16 kali, 4 kali 4 berarti tabelnya. Dan ini sangat banyak gitu. Kita masukin lagi, kalau X-nya 0, Y-nya 0 berapa? Berarti di sini 1/72 gitu. Masukin satu-satu, dapat nanti cari lagi marginalnya, cari lagi ekspektasinya seperti cara yang ini. Oke. Selanjutnya kita bahas yang mana ya, yang enak. Kita masuk ke MGF kali ya. Udah jam 1. Tadi mulai 12:30. Berarti aku setengah jam lagi, oke. Join MGF. Join MGF itu sama kayak pertemuan kita sebelum UTS. Join MGF yang dulu kan MXT, ekspektasi pangkat TX. Itu yang kalau satu variabel kan. Karena ini lebih dari satu variabel, kita pakai di sini vektor. X-nya tebal kan? X-nya tebal berarti dia vektor, X1 sampai XK, dan T-nya juga vektor. Sebanyak K. Dan konsepnya sama, ekspektasi kali E pangkat. Itu eksponensial kan E pangkat. Kita lihat contoh soalnya nomor 5. Nomor 5 yang mana? Nomor 5. Yang tidak independen ya? Oke, yang ini aja lah. Tidak independen dulu. Nanti kita bahas yang independen. Yang independen yang ini ya. Oh ini, independen. Kita bahas yang tidak independen dulu. Yang tanya MGF. MGF bersama. Karena dia ada 2 variabel, berarti kita pangkatkan dengan dikalikan gini. Y1 kali S, Y2 kali T. Biasanya kan kalau di buku T1, T2. Ini aku bikin S sama T supaya nggak kebalik-balik. Ini konsepnya. Setelah itu, sama aja kita balik lagi ke cari ekspektasi. Konsepnya itu kan yang di dalam kurung dikalikan dengan fungsinya. Fungsi yang diketahui apa? Fungsi join, distribution. Makanya kita masukin. Oke. Karena dia pakai join, kita pakai double integral. Kalau dia pakai kondisional, kita pakai single integral. Dan syarat dan batasnya seenaknya aja. DY2, DY1. Bisa juga DY1, DY2. Y2 itu bergerak dari Y1 sampai tahingga. Setelah itu, Y1-nya, Y2-nya kita tutup, gini. Sisanya Y1-nya 0 sampai tahingga kan, makanya 0 sampai tahingga gitu. Jadi kalau nggak suka gambar-gambar, ini kan satu gini kan, gitu. Kalau nggak suka gambar-gambar bisa main tutup-tutupan. Oke. Karena yang diintegralkan terhadap Y2 dulu, berarti apapun yang mengandung Y1 bisa kita keluarkan kan sebagai konstanta. Kita anggap sebagai konstanta. Kita lakukan penggrupan Y1. Kenapa ini min? Karena dia ada tahingga di sini. Tahingga nanti kalau min tahingga kan hasilnya 0. Jadi
usahakan bentuknya min Y tahingga. Bisa aja sih Y doang, tapi nanti berarti 1 min S-nya harus kurang dari 0. Karena ini min Y tahingga, berarti sekarang 1 min S-nya syaratnya harus lebih besar dari 0. Kenapa? Kalau ini positif, berarti ini nanti tetap negatif dan akhirnya bakal 0 syaratnya. Oke. Setelah kita keluarin yang min Y1, kita grupkan yang min Y2. Min Y2. Nih, berarti min 1 kali 1 dikurang T. Setelah itu, kita integralkan. Ini ada yang pakai misalkan U sama dengan yang ini. Nanti bisa dapat, tapi itu menurut aku ngabisin waktu ya. Jadi langsung aja kita turunkan. Ini kan terhadap Y2, berarti ini anggap sebagai variabel. Kalau variabel diturunkan berarti sisa yang 1 min T kan. Dan dikalikan min, makanya nanti dia T min 1 di bawahnya. Setelah itu bentuknya tetap, itu fungsi integral, sifatnya integral eksponen. Setelah itu kita integralkan dari tahingga sampai Y1, 0. Ya, kita masukkan dulu integral, karena E pangkat min tahingga itu 0, jadi langsung 0. Dikurang, kita ganti Y2-nya jadi Y1. Oke. Ini yang sekarang tinggal single ya. Tinggal single, kita integralkan terhadap Y1, keluarkan yang bentuk konstanta biar gampang. Setelah itu, kita samain apa yang sama Y1. Y1. 1 min S, berarti ditambah 1 min T. Gitu. Tambah 1 min T. Karena ini kan yang sama min Y1 kan. Setelah itu, ini minnya kemana? Minnya dikalikan ini, kan 1 min T jadinya. 1 min T. Setelah itu DY1. Sama aja langsung, karena ini variabel, kita langsung bisa turunkan ini kan ke bawah. 1 plus 1, 2, min S, min T. Oke, ini dari sini. Setelah itu kita integralkan, udah integral ya. Kita substitusikan tahingga 0. Oke. Tahingga 0, terus dikurang, substitusikan Y1-nya 0, dapat 1. Nah, ini yang dapatkan, berarti ini kali ini kan 0. Sisanya dikali min 1. Makanya T min 1 itu menjadi 1 min T. 21. Oh, ini syaratnya ya. Syaratnya yang penting juga, yang ini ya, 1 min S lebih besar dari 0, itu dari pangkatnya tadi supaya tetap min tahingga. Setelah itu 1 min T lebih besar dari 0, itu dari sini ya. Min T harus lebih besar dari 0. Karena kalau ini dia ini negatif, berarti negatif kali negatif kan positif. Nggak jadi 0 lagi kan kalau disubstitusikan tahingga. Setelah itu, ini syaratnya. Ini kenapa? Ini supaya ini aja. 2 min S min T harus lebih besar dari 0. Oke. S min plus T kurang dari 2. Oh iya, ini buat teman-teman yang mau buktiin yang panjang lebar ini udah benar atau enggak, cara buktiinnya kita substitusikan X dan T-nya 1. Kalau MGF-nya nanti sama dengan 1, berarti dia benar. Coba ya, kita coba. 2, 1 min 0, 1 dikali 2 min 1. 2 min 0 min 0, 2, ya kan? Ini kan sama dengan 1. Berarti MGF ini benar. Bentuknya seperti ini udah benar. Oke. Yang D, ini aku lakukan modifikasi soal aja sebenarnya. Kalau ditanya nanti marginal MGF-nya. Misalnya terhadap Y1, variabel pertama. Berarti kita substitusikan T-nya sama dengan 0, gini. Gitu kan. Kan ini S, T kian. Karena dia mencari marginal S, lawannya sama dengan ke 0. Berarti T-nya sama dengan 0. Ini dari mana? Dari bentuk yang bawah tadinya. T-nya sama dengan 0, kita masukin 2 per 1 per 2 min. Ya, 2 bagi 1 jadinya kan. 2 bagi 1 kali T-nya sama dengan 0, 2 min S. Oke. Dapat begini. Dan ada chat ya? Maaf, aku mau nitip pertanyaan. Hehe. Oh, jawab selesai pertanyaan.
Ini tadi yang uji MGF, kenapa S sama dengan T sama dengan 0? Ya, sama dengan 0 ya. Yaitu mau buktiin bahwa MGF-nya benar. Kenapa? Karena MGF itu kan moment generating function. Gitu. Maksudnya gimana? MGF itu sebenarnya deret Maclaurin atau enggak deret Taylor. Kalau kita bahas kalkulus kemarin, aku udah lupa juga sih. MGF itu kayak deret Taylor. Nanti kalau kita turunkan sekali, dia dapat ekspektasi. Tapi turunkannya terhadap T sama dengan 0 gitu. Dan kalau turunkan 2 kali, itu dapat EX kuadrat gitu. Jadi kenapa kita uji kita uji T dan S-nya 0 karena dari definisi MGF tadi. MGF itu kalau kita turunkan kita yang berupa deret Maclaurin, dan kalau kita turunkan sekali dan T dan S-nya itu kita nolkan semua gitu. Kita T nolkan semua nanti dapat EX. Atau kita coba cari ya. Deret. Aku lupa. Nah ini. Ini sebenarnya bentuk MGF. Kenapa? Kalau kita turunkan sekali dan ininya 0 nanti 0, 0, 0, 0, nanti kalau turunan sekali itu dapat EX. Oke. Setelah itu, kalau kita turunkan 2 kali, yang ini 0, yang ini seterusnya 0, nanti dapat EX kuadrat. Jadi dari situ asal-usulnya. Jadi kenapa kita substitusikan 0, 0 dari definisinya juga. Kira-kira terjawab nggak? Maaf ya kalau kurang jelas. Mana chatnya? Gimana sih? Oke. Oke, makasih. Oke. Kita turunkan marginal Y2. Berarti ini berkorespondensi dengan T kan? Karena kita cari marginal T, berarti S-nya yang sama 0. Kita substitusikan aja dari rumus yang ini. Apanya yang 0 tadi? Ya, S-nya 0. S-nya 0, berarti 2 per 1 min T kali 2 min T. Ya kan? Makanya sisanya ini. Oke. Ini sama aja, turunkan 2 kali. Terhadap S yang berkorespondensi dengan dia. 2, 1. Ini dari MGF biasa ya. MGF-nya yang tadi bersamanya. Kita turunkan terhadap S. Ini anggap konstanta. Kenapa? Karena kan kita turunkannya terhadap S. Ini sama aja dengan 2 min S min T pangkat min 1. Ya kan? Pangkat min 1 gitu. Kalau turunkan kan min 1 jadi min 2. Jadi ini 2. Min 1. Atau enggak, aku bikin aja lah ya. Itu kan hasilnya 2 min S min T min 2. Ini dari penurunan pangkat, dan terhadap S kan ada min 1 lagi kan? Kali min 1. Jadi min 1 kali min 1 sama aja 2. Gitu. Setelah itu kita turunkan lagi terhadap S. Sama aja tambahin 1 aja pangkatnya, biar cepat. Kita substitusikan ST00 supaya apa? Supaya dapat ekspektasi Y1 kuadrat. Oke. Ini sama aja, Y1, Y2. Berarti kita pertama-tama turunkan terhadap DS. Setelah itu terhadap DT. Didapatkan ini. Atau kita bahas aja ya. Karena dia di bawah, pangkat 2. Nah, karena dia ada T di 2 ini, kita pakai rumus UV. Dengan U-nya ini, V-nya ini, dapat U kali V aksen, U aksen kali V, U aksen kali V, tambah V aksen kali U. Oke, nanti dicek, terus ST-nya sama dengan 00, dapat
ekspektasi Y1, Y2 sama dengan 0. Ada yang mau nanya di chat. Bisa minta filenya nggak? Wow. Oke, nanti ya dikirim ya. Setelah itu kita bahas yang mana lagi ya? Yang independen ya? Kan tidak independen. Sekarang mau bahas yang independen. Ini independen. Independen itu yang independen itu kita bisa supaya mencocokkan apakah ini benar join MGF-nya, kita bisa kalikan satu-satu gitu. Untuk pembuktian aja nanti. Kita bahas independen bisa dipecah. Itu maksudnya gimana? Fungsinya itu bisa kita pecah gitu. Kan nanti cara mencari dia independen atau enggak, kita cari marginalnya satu-satu, X-nya dikalikan FY. Kalau dia sama dengan Fx, Y, berarti dia independen. Nah, berarti ini coba kita pecah ke X-nya di kiri, Y-nya di kanan. Bisa nggak? Kita keluarin X-nya. 4X, 1 min Y. Berarti ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan kan? Bentuk perkalian. Karena dia bisa kita ubah ke bentuk perkalian, berarti dia independen. Karena konsep yang sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, gitu. Carcepnya, kalau mau cara lamanya, ya udah cari aja F 2Y, cari F 1Y, cari lagi, terus kalikan. Kalau dia sama dengan ini, berarti dia independen. Oke. Makanya bisa dipecah. Setelah itu, bentuk MGF itu konsepnya sama, ekspektasi E pangkat sebanyak perkalian yang berkorespondensi. XX tambah YT. Ini yang dalam kurung, konsep yang sama juga, ekspektasi yang dalam kurung dikali fungsinya. Fungsinya yang mana? Yang ini. Oke. Karena dia independen, kita bisa kalikan integralnya bisa kita pisah dengan perkalian. Oke. Ini dx, ini dy. Kita pisah gitu. Kalau tadi kan yang tidak independen kan dia gabung kan, nggak bisa dipisah. Karena dia ini independen, kita bisa pisah. Y terhadap X. Ini supaya apa? Supaya lebih gampang. Kita kalikan satu-satu, X pangkat X, ini 2X, kali 2, hasilnya 4X. Ini kan. Dx, dy, pangkat YT, pindah ke sini, 1 min Y. Oke. Kalau ini, kita bisa lihat ciri-cirinya, kalau ada E dikalikan fungsi X juga, kita bisa, oh ini tebak dia, oh ini pakai integral parsial. Supaya nggak dimisal-misalin lagi, aku pakai metode ini. 2X, yang ini ya, 2X. Ini kita turunkan, ini kita integralkan, positif, negatif. Gitu juga, 2X, 2, terus ini bisa lah ya, bisa. Oke, ini juga kita turunkan, ini yang diintegralkan. Kita masukin satu-satu ke sini. 2X kali 1 min X, hasilnya ini. 2 kali 1 min X kuadrat, hasilnya yang ini. Batasnya, oh ya, batas. Oh, gampang, udah diketahui. Kalau misalnya nanti daerah dia digabung batasnya, ada dua cara tadi ya, digambar sama ditutup-tutup. Tapi aku lebih suka yang digambar, supaya lebih pasti. Setelah itu, Y dikalikan 2, ini kali ini hasilnya ini. Ini kali ini dinegatifkan, hasilnya yang ini. 1, 0. Kita substitusikan aja, 1, 0. X-nya 1, oke, bisa ya, substitusi. Nah, ini apa ini? Ini dikalikan sebenarnya. Dikalikan, bentuknya disamakan dulu penyebutnya. Ini sebenarnya nggak penting sih. Supaya lebih sederhana aja bentuknya, lebih cantik. Nah, kita mau pastikan nih, benar nggak sih yang MGF bersyaratnya ini? Nah, karena dia independen, berarti kalau kita kalikan ini dengan
kalikan marginalnya masing-masing, dia berarti menghasilkan MGF yang ini, yang panjang ini. Atau kita bisa putar alur pikirnya. Kalau misalnya nggak diketahui MGF-nya, dan misalnya ditanya nih, MGF parsial dari S berapa? Kan? Kalau cara biasa kan kita harus turunkan lagi. Nah, karena dia independen, kita bisa pisah mana yang mengandung S, mana yang mengandung T. Yang mengandung S kan yang ini. Ya kan? Berarti ini sama dengan ini. Ini duanya dibagi. Jadi 2 untuk ini, 2 untuk ini. Sebenarnya sama aja sih. Terus yang T, apa aja yang mengandung T, berarti itu MGF parsial T-nya. Sampai sini ada yang mau tanya? Boleh jelaskan yang cari independen dengan pecah nggak? Soalnya dosenku nggak ada jelasin. Boleh. Tapi soalnya yang mana ya? Boleh jelaskan yang cari independen dengan pecah nggak? Bukannya ini udah dijelaskan. Independen ini ya. Kalau mau dijelaskan satu soal lagi, bisa lihat di modul. Nanti ada. Apa nih? Itu nentuin 4-nya dipisah 2-2 gimana? Itu bebas sih konstantanya. 2 kali 2. Kan kalau kita kalikan ini, MX, MGFX, MGFT, nanti kan hasilnya join. Sebenarnya ini bisa juga 4. Di sini nggak ada, bisa juga sih sebenarnya. Itu kan konstanta doang. Oke. Ya. Sebenarnya aku banyak soal, banyak banget yang aku kerjain, tapi udah jam segini. 1, setengah 2. Oh ya. Atau satu soal lagi lah ya. Nah, soal terakhir, teman-teman ada yang request kemarin ke aku, tolong bahas yang nomor 5. Aku juga ada bikin jalannya di bawah. Nomor 5. Oh, sebelumnya ada yang nanya nomor 2 juga kemarin. Ya, kita buka yang nomor 2. Nih. Kita bahas nomor 2, itu nomor 5. Sebentar aja dibahasnya. Oke. Yang ditanya nomor 2, yang ini. Comment, drawing, pencil. Oke. Ini kan sebagai pengecoh di sini. Kalau dia interval kan kita kayak, oh ini pasti integral. Tapi ternyata X dan Y-nya integer. Berarti itu kita pakai sigma ya, bukan integral. Sigma ditanya join MGF X dan Y. Berarti MGF X, Y, S, T. Ini udah tahu lah ya. Karena dia MGF bersama, berarti sigmanya ada 2. Dalam kurung dikalikan dengan fungsinya. Nah, ini bisa kita pecahkan. Kalau perkalian sigma kan bisa sifatnya juga bisa dipecahkan perkalian. Yang Y-nya berjalan, makanya Y-nya berjalan, ini Y semua. X-nya yang berjalan, makanya X-nya yang berjalan semua. Oke, kita selidiki itu deret apa sih? Nah, kalau kita bentuk, kita sederhanain bentuk ini, supaya bentuk Y, pangkat Y, supaya pangkat X. Tuh. Berarti sisanya E pangkat T per 2, ya kan? Ini juga E pangkat S per 2. Gitu. Nah, ini hasilnya. Ini kita bisa tahu deret geometrik.
karena dia-nya adalah bentuk perkalian. Ini kan sigma, artinya itu Y sama dengan 1 setengah E T pangkat Y. Ini untuk Y sama dengan 1, untuk Y sama dengan 2 itu gimana? Setengah, ini 1 ya, Y-nya 1, setengah E pangkat T pangkat 2, gitu. Sampai tak hingga, ya kan? Ini pangkat 2 artinya apa? Berarti ini ada 2 kali. Sama aja ini deret geometrik. A-nya ini A, dan R-nya juga ini. Karena dia pangkat kan, pangkat 2. Dan begitu seterusnya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Berarti R-nya yang ini, S-nya pangkat ini. Setelah itu dapat ini ya. Oke, begitu juga dengan yang Y. Dapat nanti yang begini, ini A-nya 1 min R. Oke, kita kalikan dapat begini. Ini dari mana? Ini syarat supaya dia terdefinisi. Karena E pangkat T, kalau kita masukkan T-nya len 2, berarti len 2, 2 min len 2, len 2. Ya kan? Ini kan metong. Jadi 2 kurang 2, turun ke bawah. 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti kalau ini 0, berarti tak enggak dong jadinya. Makanya dia nggak boleh sama dengan len 2. Begitu juga dengan S. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5. Ini sekalian review pertemuan sebelumnya ya. Oke. Konstanta C1 dan C2. Itu dari mana? Kita tahu. Kita harus mengerti juga bahwa yang bentuk sama dengan 1 itu marginal dan bentuk joinnya. Gitu. Kenapa ini enggak kita samakan 1, kita integralkan, double integral ini sama dengan 1. Itu belum tentu kondisional itu sama dengan 1, fungsinya jumlahnya semua. Tapi kalau kita integralkan ini, kita cari semua jumlahnya, itu harus sama dengan 1. Makanya ini kita integralkan. Coba integralkan. Ini secara nyata itu kita bisa lihat di tabel sebenarnya. Tabel. Misalnya ini nanti F marginal Y, ini marginal X-nya. Nah, ini kan marginal X kita jumlah-jumlahin, jumlah, ini harus sama dengan 1. Begitu juga dengan ini jumlah ke bawah harus sama dengan 1. Makanya itulah kenapa aku bikin integral. Integral karena dia diintegralkan dan hasilnya sama dengan 1. Karena penjumlahan ke bawah dan penjumlahan ke samping harus sama dengan 1. Itu juga dengan ini interval. Oke, kita masukin. Dapat Y pangkat 5 per 5, dapat C2-nya 5. Nah, cari C1. Gimana nih cari C1? Berarti kita coba lagi pendekatan yang fungsi join-nya itu harus sama dengan 1. Join Fx, Y-nya harus sama dengan 1. Gimana caranya? Kita masukin aja. Fx, join Y itu kan kita dapat dari sini kan. Balik lagi ke bentuk kondisional. Bentuk kondisional itu kan yang ini dibagikan dengan ini. Berarti kalau kita nyarikan ini, tinggal dikalikan. Oke. F marginal Y-nya ini, fungsi kondisional ini diketahui. Dx dy. Sama dengan 1. Oke. X-nya kita integralkan. Terhadap X dulu. Kita masukkan Y sama dengan 1. Oh, aku ini cara cepat ya. X kuadrat per 2. Jadi, ada konstanta 5, berarti 5 per 2. Terus X kuadratnya aku langsung substitusikan Y, berarti Y kuadrat. Matikan dengan ini, metong. Jadi, sisanya Y4. Y pangkat 4. Kita harus sama dengan 1, berarti dapat C1-nya 2. Oke, yang A udah dapat ya. Yang B, sama juga, kita kalikan juga. Yang C, nah ini. Sama yang D, pasti bedanya. Yang C, itu ada bentuk kondisionalnya. Berarti, kalau dia bentuk kondisional, kita anggap dia satu variabel aja. Pakai single integral. Tapi yang Fx, Y-nya. Kalau pertemuan sebelum UTS kan P itu
Untuk yang continuous kan single integral kali fungsi padat peluangnya dx kan. Nah, karena dia bersyarat, kita kalikan dengan bersyarat. Beda lagi dengan yang ini. Kenapa kita nggak pakai single? Karena dia bentuknya join distribusi. Ada chat. Izin bertanya, Kak, boleh share tips? Oke, nentuin soal. Apa nih? Nentuin batas integral. Oh, ini. Kita bahas ya. Kita gambar dulu kali ya di sini ya. Atasnya 0x kurang dari y, berarti batasnya x sama dengan y. Karena y besar dari x, berarti arsirannya ke atas kan, menjadi 0. Setelah itu y-nya sama dengan 0 sampai 1. Y-nya berarti 0 sampai 1. Karena ini x sama dengan y, x-nya 1. Ini x, ini y. Ya Allah. Oke. Setelah itu kita ditanya tentang peluang dari 1/4 sampai setengah. Berarti X-nya ini 1/4, misalnya ini 1/4, misalnya ini setengah. Dan Y-nya itu yang given-nya itu 5/8. Kira-kira di sini lah 5/8 tuh. Ya, berarti yang tanya ini kan. Oke, itu daerahnya. Makanya hasil integralnya seperti ini. X-nya dx, X-nya bergerak dari setengah sampai 4. Kalau arsirannya gimana? Arsirannya berarti sejajar sumbu Y. Sumbu Y. Makanya partisi ini bergerak dari 1/4 sampai setengah. 1/4 sampai setengah. Oke. Kita masukin dari fungsi yang mana? Oh ya, kita cari dulu ya. Fx, x kondisional Y-nya. Kan kita udah dapet tuh. Fungsi ini ya. Yang mana kondisional? Kondisional. Nah sih. Bentar. Hilang ya. Oh ya, kondisional itu kan join. Aduh, korek dong. Nggak bisa dihapus lagi. Kayaknya aku udah gambar deh. Oh, nggak ada gambar ya? Oh, inilah. Ini kan kondisional ini dibagi ini kan. Dan kita udah dapet fx, y-nya berapa. Ini x, tunggu. 2x. Oh, ngapain dicari? Kan langsung aja nih udah diketahui. Ya, langsung diketahui ya. Nah, C1-nya tadi dapat sama dengan 2 per kali X bagi Y kuadrat. Y kuadrat yang dicari, 5/8 kuadrat. Jadi, supaya nggak tuker-tuker, aku bingung nih. Cari peluang itu yang diintegralkan join-nya, atau fx, y-nya, atau marginalnya. Nah, itu harus, teman-teman harus bisa bedain. Yang kita integralkan yang mana. Karena dia peluang, dan itu peluang bersyarat, berarti kita kalikan dengan fungsi. Dan fungsinya itu harus bersyarat. Kalau dia peluang biasa, kalikan dengan peluang biasa. Nah, yang ditanya ini peluang biasa. Apakah kita kalikan dengan kondisionalnya? Enggak kan? Kita pakai join-nya. Kenapa? Karena diketahui join-nya, dia itu adalah bentuk fungsi yang join, bukan bentuk satu aja dan bukan bentuk kondisional. Jadi ini ya, bedanya C sama dengan D. Yang C kita cari dulu kondisionalnya, yang D kita langsung masukin fx, y. Nah ini batasnya juga
batasnya berarti Y-nya nggak ada penentuan ya. Tadi kan syaratnya hilang. Berarti yang ini ya, arsirannya kan. Oh, di sini ada rupanya. Nah, ini supaya teman-teman nggak tukar juga batas-batasnya, kita harus ngerti juga maksudnya integral itu gimana. Kan dy, dx. Ini teman-teman bebas mau milih dy, dx. Kenapa aku pilih dy, dx? Karena kan dia bentuknya partisi, pertama berarti dy, berarti partisi sumbu sejajar sumbu y. Yang ini kan. Dan partisinya itu bergerak dari 1/4 sampai 1/2. Makanya nanti 1/4 sampai 1/2. Partisinya yang atas apa? Y sama dengan X. Berarti, dan bawahnya apa? Ini kan X sama dengan Y. Ini X sama dengan 1 ya. Yang garis sini ya. Atasnya X sama dengan Y, berarti Y sama dengan X. Dan bawahnya 1. Oke. Y sama dengan ulang, sorry guys, nggak fokus, ulang ya. Ya, dulu deh, biar lebih jelas. Kenapa aku milih dy, dx? Karena aku partisinya sejajar sumbu y. Kita tentuin batas sumbu y-nya apa? Di atasnya berbatasan dengan y sama dengan 1. Makanya di sini 1. Bawahnya berbatasan dengan X sama dengan Y. Berarti Y sama dengan X. Hanya kita batasnya X. Supaya nggak ketukar, oh dy berarti, ini kan artinya Y sama dengan 1. Y sama dengan X. Ya kan? Oke, setelah itu, dia setelah kita integralkan terhadap Y pangkat 3/3, masukkan 1X. Nah, kita tentuin batas X-nya. Nah, partisinya ini bergerak dari 1/4 sampai setengah. Makanya dia batas 1/4 sampai setengah. Coba kita ubah ke dx dy. Dx dy. Berarti dx-nya begini ya. Sejajar sumbu X. Setelah itu, partisi ini akan bergerak sepanjang sumbu Y. Dx-nya sebelah kanan apa? Nah, ini kenapa aku nggak pakai dx dy? Karena dia di sini dia nggak sama. Sebelah kanannya ini nggak sama. Sebelah kanannya ini nggak sama. Kan partisinya bentuknya gini. Ini. Itu. Dan ini harus 2 kali integral kan? Berarti 2 kali integral, capek. Makanya aku pakai yang dy dx. Gitu. Kira-kira kejawab nggak? Oke, makasih Kak. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu. Nanti aku bakal share apanya juga, share pertemuan ini sama yang tadi aku jawab. Kalau nggak ada yang tanya, boleh dilanjutkan ke Nurfi. Oke, nggak ada yang nanya ya? Oke, terima kasih semuanya. Maaf kalau salah-salah kata. Terima kasih. Oke, aku bakalan share materi 14. Suaraku kepelanan apa gimana? Kedengaran kok. Jadi di pertemuan 14 ini kan kita bahas tentang join distribusi baik dari discrete maupun continue. Itu ada, kalau di discrete itu kan ada hipergeometrik yang diperluas sama multinomial. Terus kalau di continue-nya itu kita ada normal bivariat sama normal multivariat. Yang pertama, di sini aku bakal bahas tentang hipergeometrik yang diperluas. Jadi,
definisi dari hipergeometrik yang diperluas itu kan ciri-cirinya terdapat sekelompok item sebanyak n, terus dia tuh n kecil sampelnya diambil tanpa pengembalian, dan terdapat K+1 jenis yang berbeda. Jenis di sini tuh maksudnya kayak jenis 1 sebanyak M1, jenis 2 sebanyak M2, dan seterusnya. Dan I itu sama dengan banyaknya jenis item I yang terambil. Ini bentuk join PDF-nya. X1, X2 sampai XK sama dengan M1, X1 ini. Aku langsung kasih contoh soal aja ya biar lebih paham. Di sini ada soal sebuah kantong berisi 9 kelereng, terdiri dari 4 kelereng merah, 2 kelereng biru, dan 3 kelereng kuning. Di sini kan berarti ada 3 jenis peubacaknya. X ini menyatakan banyaknya kelereng merah, dan Y menyatakan banyaknya kelereng biru yang terpilih. Berarti nanti kuning itu kayak sisanya gitu. Terus tentukan fungsi probabilitas hipergeometrik terpilihnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Jadi kan itu tadi diketahui X-nya tuh sama dengan 1. Yang diambil 1 ini. Terus Y-nya tuh sama dengan 1 juga. M1 ini jenis kelereng merah, yang ini 4. Terus M2-nya tuh jenis kelereng biru 2. Dan M3-nya tuh jenis kelereng kuning 3. N kecilnya di sini kan diambil 2 item. 1 kelereng merah sama 1 kelereng biru dari N populasinya 9. Tadi kan rumus PDF-nya tuh bentuknya kayak gini kan. Terus ini M1 yang merah diambil berapa X, terus biru diambil berapa Y, dan M3 di sini 0. Kenapa 0? Karena kita cuma diminta mencari 2 kelereng dan itu udah jelas merah sama biru. Jadi yang kuning ini dianggap 0. Jadi kita cari kombinasi dari 4, banyaknya kelereng merah diambil 1, terus biru 2 ini diambil 1 dan 3 diambil 0, dan ini dari 9 diambil 2, hasilnya nanti ketemu 2/9. Terus contoh berikutnya itu, jadi dalam suatu populasi terdapat 200 mahasiswa yang baru aja menyelesaikan kursus kalkulus pertama. Dari 200 mahasiswa tersebut, 40 diantaranya mendapat nilai A, 60 mendapat nilai B, dan 100 itu untuk mereka yang mendapatkan nilai C, D, atau E. Dari 200 itu kita ambil sampel sebanyak 25 secara acak dan tanpa pengembalian. Jadi kan ciri-ciri dari hipergeometrik ini tuh diambilnya tuh tanpa pengembalian gitu. Terus X itu menyatakan banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai A, dan Y itu menyatakan mahasiswa dengan nilai B. Terus kita disuruh nyari bentuk PDF dari X dan Y sama marginal PDF dari X. Di soal kan udah diketahui kalau N besarnya tuh 200, terus N kecilnya tuh 25 yang sampel tadi, dan M1 ini yang dapat nilai A tadi 40 orang, terus M2-nya 60, dan M3-nya ini 100. Terus kita bawa ke rumusnya, di sini M1, X, M2Y, M3, di sini kan sisa ya. Jadi kayak misalkan dia tuh ada 3 variabel, tapi yang diminta tuh kayak X dan Y gini, berarti yang terakhir tuh kayak selalu sisanya gitu loh. Jadi ini 25 min X min Y. Terus kita kita masukin angka-angkanya tadi ke dalam sini, lah nanti ketemu ini. Ini bentuk PDF-nya. Lah misal nanti kita tuh ditanya peluang dari X-nya berapa, Y-nya berapa, itu tinggal dimasukin ke sini aja. Terus untuk marginal PDF-nya tuh berarti ini kan kita nyari dari X-nya aja. Berarti kita fokusnya tuh cuma dari ini, dari 40 diambil X. Y-nya udah Y sama yang terakhir tadi itu dijadiin 1. Jadi kalau marginal tuh fokusnya cuma 1 aja. Kalau X ya X, berarti sisanya tuh kayak gini, 160
terus 25 min X. Untuk X dari 0 sampai 25. Ini juga soal hipergeometrik, hampir sama kayak yang sebelumnya. Kita ini udah jelas tadi ya bentuk PDF-nya. Terus kalau misalnya kita disuruh nyari ini X plus Y lebih besar dari sama dan 2, itu kita bikin gini. Tadi kan kita udah punya bentuk tabel bentuk PDF-nya. Terus ini kan kayak kemungkinan muncul Jack, Queen sama King King ini kan kayak dari 0 sampai 3 gitu. Kayak gak keambil sama sekali, keambil 1, 2 atau 3. Karena kan di sini kita diminta diambil 3 kartu gitu. Jadi nilai dari X maupun Y-nya tuh 0 sampai 3. Terus kita masukin angka-angka X sama Y-nya tadi ke bentuk PDF-nya. Kalau dimasukin tabel nanti ketemunya kayak gini. Terus kan tadi kita ditanya peluang dari X plus Y lebih besar dari sama dengan 2. Itu sama aja kayak 1 dikurangi peluang X plus Y kurang dari 2. Karena ini diskrit, jadi tanda sama dengan itu kan kayak penting gitu. Jadi 2-nya tuh nggak masuk, dia dimulai dari 1. Jadi nanti kita nyarinya 1 dikurangi peluang dari X 0 ketika Y 0, itu berapa? Ini 1/55. Terus ketika X-nya 1, Y-nya 0, ini. Dan ketika X-nya 0, Y-nya 1, ini. Untuk X10 sama 01 itu beda. Jadi kita masukinnya tuh 2 angka. Setelah dihitung, ketemu hasilnya ini 42/55. Terus selanjutnya tuh ada multinomial. Multinomial ini kan juga termasuk diskrit. Dia tuh bedanya kalau sama hipergeometrik, cirinya tuh dia diambil dengan pengembalian. Kalau yang multinomial ini. Untuk penjelasannya, multinomial ini tuh kejadiannya tuh saling lepas. Kayak nggak berpengaruh gitu loh satu sama lain. Terus dari banyaknya percobaan itu tadi, ketika dia dijumlah itu jadi ruang sampel. Lalu untuk peluangnya ini, itu peluang untuk I mulai dari 1, 2, sampai K+1. I di sini tuh kayak ini loh, kayak kejadiannya tuh kejadian keberapa gitu. Ini bentuk join PDF-nya. Kalian juga pasti udah tahu kan bentuknya, jadi langsung ke soal aja. Contoh soal. Di sini torsi yang dibutuhkan untuk melepas baut pada baja piring tuh dinilai sangat tinggi, rata-rata, dan rendah. Ini kan udah ada banyak kan, kayak yang di variabelnya tuh ada sangat tinggi, rata-rata, ada 4. Dan ini peluang kejadiannya tuh masing-masing ada 30%, 40%, 20%, dan 10%. Nah, misalkan N yang diambil tuh 25. Terus kita ditanya, probabilitas dari peringkat 7 sangat tinggi, 8 tinggi, 6 rata-rata, dan 4 rendah itu gimana? 7 ini kayak nilai dari ininya, kayak X-nya, Y-nya ini. Diketahui N-nya 25, terus X-nya sama dengan 7, ini kayak nilai yang diminta, Y-nya 8, terus Z-nya tuh 6. Nah, peluang dari masing-masing X, Y, Z itu yang ini tadi, 0,3, 0,4, sama 0,2. Terus kita bawa masuk ke rumusnya. Rumusnya kan N faktorial dibagi ini, X faktorial, Y faktorial, Z faktorial, dan yang di sini tuh kayak selalu sisa gitu loh. Ini tuh kayak mesti bentuk sisanya. Jadi misalkan nanti di sini 2 variabel, di sini juga nantinya N min X min Y gitu. Terus ini dikali peluang dari masing-masing, peluang X, Y, Z, sama ini juga mesti sisa.
Terus kita masukin ininya 25, 7, 8, 6. Ini 0,3 pangkat 7. Kan ini tadi, jadi ini pangkat ya. 0,3 pangkat 7, 0,4 pangkat 8, 0,2 pangkat 6, dan ini sisanya nanti ketemunya tuh 0,1 pangkatin ini. Ini juga pangkatnya tuh kayak sisa gitu. Udah ketemu, nanti peluangnya tuh kalau dihitung ketemunya ini 0,004052. Ini bisa dibikin desimal atau dibikin persen, sama aja. Terus soal berikutnya, ini yang dua variabel. Dalam sebuah survei di antara anak perempuan dengan usia dari 12 dan 17, 78% itu lebih suka berkencan dengan bukan perokok. 1% lebih suka perokok, dan 21%-nya tuh nggak peduli. Misalkan 7 anak perempuan dipilih secara acak, dan X itu menyatakan anak perempuan yang lebih suka berkencan dengan bukan perokok. Sedangkan Y-nya itu anak perempuan yang lebih suka berkencan dengan perokok. Kita disuruh nyari join PDF dari X dan Y-nya. Ini juga diketahui kan tadi N-nya 7. Terus peluang dari X-nya 78%, Y-nya 0,01. Dimasukin ke rumusnya, bentuk PDF-nya. Nanti didapetin 7 faktorial dibagi X faktorial, Y faktorial. Karena di sini cuma ada 3 tadi, jadinya ini tuh X faktorial, Y faktorial, sama yang belakang tuh sisanya. Ini 0,78 pangkat X, 0,01 pangkat Y, sama ini. Nanti tergantung soalnya, kalau misalnya diminta X-nya berapa, Y-nya berapa, tinggal dimasukin ke bentuk PDF-nya ini. Ini soal ya hampir sama kayak yang sebelumnya. Dia cuma ada tiga variabel. Jadi nanti di sini tuh kita cuma jelasin X faktorial, Y faktorial, sama sisanya. Terus ini peluangnya. Tinggal dimasukin aja. Aku kasih contoh yang ini. Ketika dia diketahui X sama dengan 10, Y sama dengan 4. Jadi kan kita udah tahu bentuk PDF-nya. Selanjutnya bisa masukin angka yang diminta itu. Jadi 15 faktorial, terus X-nya 10 faktorial, 4 faktorial ini dimasukin, ketemu hasilnya nanti ini. Tapi kayaknya nanti kalau ujian itu nggak akan sampai ngitung kayak gini, jadi mungkin kita lebih disuruh ke nyari bentuk PDF-nya, jadi lebih ke paham sama konsepnya aja. Bentar, ada pertanyaan. Kenapa pakainya multinomial bukan extended hypergeometry? Itu yang soal nomor berapa ya? Bentar. Maaf, itu yang bertanya untuk soal yang mana ya? Nomor 2 terakhir. Nomor 2 terakhir. Ini bukan. Yang ini ya? Oke. Ini kenapa kok pakainya multinomial? Soalnya judulnya aja multinomial itu kan perluasan dari binomial. Kenapa kok nggak pakai extended hypergeometric? Soalnya ini tuh ciri-cirinya multinomial tadi kan dengan pengembalian ya. Bentar. Ya, dengan pengembalian. Jadinya tuh pas kita ngecek kayak dari barang itu, bentar.
Satu barang. Kenapa ya? Oh iya, ini tuh soalnya kenapa nggak pakai hipergeometrik? Kalau hipergeometrik itu kan kayak kita tuh kayak ngambil sampel gitu loh, sampel kecil dari apa populasi. Jadinya tuh kita kan nggak ya benar populasinya karena keseluruhan populasi tidak diketahui. Karena kan di sini kalau yang hipergeometrik itu kan kayak mesti diketahui n besarnya berapa, terus kita ambil berapa gitu kan. Lah kalau ini kan dia nggak diketahui apa populasinya berapa, kayak dia cuma diketahui n kecilnya. Jadi kita makanya langsung simpulin kalau ini tuh pakai hipergeometrik. Oke, sama-sama. Terus yang selanjutnya ini bivariate. Kalau bivariate ini kan yang continue. Ini kan bentuk PDF-nya. Terus apa kalau ciri-cirinya tuh kalau X dan Y saling bebas, maka yang ada di komponen ini yang row-nya itu dia nanti nilainya tuh 0. Jadi nanti bentuk join PDF-nya itu bakal lebih sederhana gitu loh. Karena row-nya kan udah bernilai 0. Terus ini bentuk MGF-nya. Aku langsung ke contoh soal. Jadi aku kan nyari-nyari soal tuh, kayak kebanyakan soal tuh nanti modelnya tuh kayak gini, kayak yang memanfaatkan bentuk dari PDF-nya ini, aku tuh belum nemu. Jadi masih contoh soalnya tuh kayak gini. Jika X dan Y merupakan distribusi normal bivariat dengan parameternya tuh ini, mu X min 3, mu Y sama dengan 10, terus ini sigma kuadrat X-nya 25, sigma kuadrat Y-nya 9, dan rho-nya 3/5, kita tuh disuruh menghitung peluang dari -5 sampai 5. Ini kan normal ya. Normal tuh kan biasanya kita harus ubah dulu ke bentuk Z supaya baku. Kayak biar baku standar gitu. Jadi ini X-nya tuh kita ubah dulu ke Z-nya, biar kita nanti bisa cari tahu peluangnya. Ini rumus yang kemarin, X min mu per sigma, ini -5, terus mu-nya ini mu X, -3/5, 5 ini, dari sini. Ketemu nanti -0,40, terus yang Z kedua itu, X-nya yang ini, 5, -3, bagi 5, ketemunya Z-nya 1,60. Jadi kita ubah peluangnya itu Z-nya dari -0,40 sampai 1,60. Kalau misalnya ada soal kayak gini, nanti kita mencari nilainya itu ini kayak dibalik gitu loh pengurangannya. Jadi peluang dari Z kurang 1,60 dikurangi sama peluang yang Z kurang dari -0,40. Terus kan kayak sifatnya baku ini, kalau minus itu kan kayak sama aja plus, cuma kita ganti tanda. Jadi di sini kita ganti tandanya, jadi dia tuh lebih besar dari 0,40. Habis itu, ini kalau biasanya lebih besar dari, supaya lebih gampang kita nyarinya dari 1 min peluang Z kurang dari 0,40. Ini bisa dilihat di tabel distribusi normal, nanti ketemunya segini. Nah, ini tuh kalau tadi kan dia peluang individu ya, single gitu, X doang. Ini yang kondisional, dia ada syaratnya. Di sini udah diketahui Y-nya sama dengan 13. Jadi kalau misalkan
conditional gini, kita tuh cari dulu apa EXY-nya ini. Itu kan udah diketahui ya rumusnya. Kalau rumus conditional tuh kayak gini. Mu X ditambah rho kali mu X per mu Y. Jadi ini tuh mu X karena yang di depannya ini X. Terus kalau ini juga yang atasnya X. Jadi misalkan nanti di sini tuh Y, berarti ini tuh mu Y, terus ini yang di atas jadi mu Y. Terus ini Y min mu Y, karena kan yang diketahui kan ini, Y-nya 13. Udah ada syaratnya tuh. Terus dimasukin mu-nya minus 3 ditambah rho-nya tadi 3/5 dikali sama ini 5/3 kali 13 min 10. Ketemunya 0. Sama variannya ini dicari juga pakai rumus ini. Nanti ketemu 16. Kenapa kok kita cari E baru sama varian baru? Ini tuh buat nyari Z-nya. Karena kan dia udah nggak marginal lagi, dia udah conditional. Jadi Z-nya juga otomatis berubah. Jadi ketika kita nyari Z, itu kita udah pakai E yang baru sama varian yang baru. Makanya ini di sini minus 5 kurang dari 0 dibagi sama akar 16. Sama dengan ini minus 1,25, ini juga gitu. Terus udah, kan kita udah ketemu Z-nya. Berarti nanti kita nyari peluangnya sama kayak yang tadi sih. Jadi dari minus 1,25 sampai 1,25, ini kita ubah-ubah. Nanti sampai ketemu hasilnya ini. Selanjutnya itu ini juga hampir sama kayak tadi, cuma bentuk cerita. Oke. Minta tolong bahas tugas statmat pertemuan 14 nomor 4. Oke, bentar ya. Ini soal cerita, tapi kayak cara ngerjainnya hampir sama kayak yang sebelumnya. Dia untuk sepasang galinul ini kayak burung gitu. X itu menyatakan berat dalam gram laki-laki dan Y itu berat dalam gram perempuan. Terus kita diasumsikan kalau X dan Y itu distribusi normal bivariat. Dia udah diketahui. Jadi kebanyakan tuh kalau soal normal bivariat itu dia mesti udah diketahui gini-gininya. Jadi nanti kita nyari peluangnya tuh tinggal nyari Z-nya gitu. Ini hampir sama kayak tadi sih. Kalian bisa coba sendiri, ini aku kasih kunci jawabannya. Oke, itu bentar ada yang tanya. Kok bisa dibuka ya? Bentar, aku dulu ada pertanyaan. Mana ya? Oh, ini kayaknya aku nanti bahas deh yang ini. Lihat contoh selanjutnya aja. Tuh, ada nggak sih tadi? Ini contoh yang selanjutnya, bentar ya. Jadi ini tuh ada variasi di sini. Kita tuh ditanya peluang dari X ini. 2X plus Y kurang dari sama dengan 3. Sama itu ada COV-nya. Ini juga.
Ya, X sama Y ini kan distribusi normal. Terus kita tuh tadi kan diminta peluangnya tuh dari 2X plus Y. Jadi kita bisa cari E-nya itu sama dengan 2. Karena kan udah sifatnya kan, kalau nilai harapan dari kayak gini tuh kita ambil yang depannya aja ini, 2. Terus nanti kita cari variannya, di mana rumusnya varian kalau join distribution gini kan yang A kuadrat var X tambah A kuadrat var Y terus 2AB. Jadi ini 4, terus ini 1. Ini 2 kali AB berarti 2 kali 1 kali 2, 4. Ini ketemu 4, terus ini juga 4, ditambah var X-nya. Ya itu udah diketahui var-nya. Ini kita tinggal masukin angka yang udah diketahui tadi kan, terus ketemu var-nya tuh 12. Nah, habis itu kita bisa tahu peluang dari join ini, 2X plus Y tadi kan kita simbolin V. Dia kurang dari sama dengan 3. Ini tuh pakai ini tuh kayak Z gitu loh dia. Jadi ini X-nya kan 3, mu-nya tuh ini 2. Jadi 3 ini dari sini. Terus 2-nya tuh dari sini. E-nya yang udah kita cari. Dan ini tuh akar 12 tuh dari ini. var yang diakarin. Jadi ketemunya tuh peluangnya jadinya 0,6136 ini. Terus yang cof X ini tadi, X plus Y, 2X min Y, ini kan kayak kita tinggal pakai teorema itu yang sifat-sifatnya hampir sama juga. Jadi tinggal dimasukin aja angka-angka yang udah dihitung, udah kita ketahui itu. Untuk ini yang sama kayak tadi yang conditional, jadi ada rumusnya sendiri. Ini juga sama sih sama yang tadi. Ini var-nya. Karena kan semua angkanya udah diketahui, jadi kita kayak tinggal masukin ke rumusnya gitu. Soal yang tadi mana ya? Jika X1 dan X2 itu independen normal dan Y1 mana Y1? Selanjutnya itu distribusi normal multivariat. Aku juga sebenarnya rada bingung sih sama ini karena kayak materinya sama contoh soalnya tuh rada beda, tapi nggak apa deh, coba. Aku langsung ke contoh soal aja buat yang multivariat ini, biar lebih paham gitu. Jadi kan multivariat ini kan dia tuh kayak bentuk vektor gitu kan, ada vektornya, terus ada matriksnya juga. Dan di contoh soalnya tuh kayak gini. Misalkan diketahui EX1 sama dengan 1, terus EX2 sama dengan 0, terus var-nya ini X1 sama dengan 2, var X2-nya tuh sama dengan 4, terus cof-nya ini sama dengan 1. Kita kan ditanya ini, Y1 sama dengan X1 plus X2, terus Y2-nya itu ini, dicari rata-rata meannya, variannya, sama kovariannya, dan tunjukkan kalau Y1 sama Y2 ini nggak berkorelasi gitu. Jadi di sini tuh kita nyari dulu E dari Y-nya ini. Y-nya itu kan dari perkalian A sama M. M di sini tuh ini. M di sini tuh. Jadi M ini tuh sama dengan ini mu. Kan dia tadi kayak bentuk vektor gitu kan. Di dalam kurung-kurung gitu. Ini 1, 0. Terus V-nya ini kayak
variansnya, yang mana 2 sama 4 ini var, terus kayak mesti yang di diagonal utamanya tuh dia var, dan yang lain-lainnya ini conv. Makanya ini satu-satu kan, ini conv-nya udah diketahui satu. Terus A-nya ini tuh bentuk matriks ini, dari sini. Jadi ini kan 1, 1, terus ini 1 sama A. Jadi A itu matriks berodo M kali N dari Y-nya ini. Terus kita cari E-nya, dari perkalian ini A-nya, kita kaliin sama M-nya ini. Nanti ketemu hasilnya tuh ini, 1, 1. Habis itu kita, ini tuh kayak udah ketentuan gitu loh. Rumusnya tuh kalau misalkan A ini matriksnya, matriks dikaliin sama variannya, terus dikali sama transpos matriks ininya. Jadi diperoleh hasilnya kayak gini. Jadi kan kita disuruh nyari mean dari distribusi ini kan, yang Y1, Y2. Kita udah nyari tadi EY-nya, ketemu 1, 1 ini. Jadinya tuh Y1 sama Y2, meannya tuh 1, 1. Terus variannya tuh yang ini, 8 sama yang ini, di diagonal utamanya. Dan kovariannya tuh yang 3 plus 5A. Terus kan kita disuruh nunjukin kalau Y1, Y2 tuh nggak berkorelasi, atau independen ya. Apa sih? Yang nggak berhubungan itu kan syaratnya harus sama dengan 0. Jadi ini tuh nanti harus sama dengan 0. Makanya nanti kita bisa ketemu A-nya itu minus 3/5. Ini juga contoh multivariatnya. Jadi kita diketahui bentuk transpos matriksnya ini, terus mu-nya tuh ini, 1, 2 transpos ini, terus matriks kovariannya ini. Terus kita disuruh buktiin kalau Y itu sama dengan X1 plus X2 ini memiliki mean 3 dan variansnya 7. Jadi dari yang diketahui ini, kita tuh disuruh buktiin bener nggak sih kalau meannya tuh 3, terus variannya 7. Nah, caranya tuh, ini tuh variabel Y-nya kita tulis Y sama dengan ini, BX, yang ada ketentuannya itu, Y sama dengan BX, di mana B ini 1, 1. 1, 1 itu dari yang ini, dari ini 1, ini 1, terus ketemu ini yang bentuk MGF-nya. Habis itu kita lanjut ke yang B ini. Kita nyari bukti kalau yang ekspektasinya tadi tuh sama dengan 3. Itu kan rumusnya dari matriks ininya, B-nya, kita kaliin sama mu. Jadi B-nya ini 1, 1 dikali sama mu-nya yang udah diketahui tadi, 1, 2. Tapi kita ubah, tadi kan masih dalam bentuk transpos. Ini bentuk ini, ini ketemunya 3. Terus untuk yang nyari, jadi kalau misalnya ekspektasi itu rumusnya ini. Matriksnya, matriks ordonya itu dikali sama mu-nya. Terus kalau nyari variannya, itu matriks dikaliin sama variannya, dikaliin sama bentuk transposnya. Nanti ketemu sama dengan 7. Habis itu, kan udah terbukti kalau dia tuh 3 sama 7. Kita bisa masukin ke bentuk MGF-nya. Bentuk MGF-nya kan ini setelah yang kayak paling sederhana gitu. Jadinya E pangkat 3T plus 7/2T kuadrat. Ini juga soal multivariate. Ini agak ribet ya. Jadi kan kita tuh nyari join MGF dari X-nya ini. Bentuk dari MGF-nya ini. Bentar.
Oh, ini aku jangan deh. Oh ya, buat yang tadi tanya, sudah jasanya dari normal. Sekian dari aku, karena waktunya juga udah mau habis. Barangkali mungkin ada yang kurang jelas. Aku juga minta maaf karena aku masih belajar juga kan, kalau ada salah-salahnya gitu. Nurfi udah selesai, Nur? Udah. Oh, berarti kembaliin ke MC deh. Kalau nggak ada yang mau tanya juga. Oke, karena si Fadia hilang putus jaringan, langsung aku ambil alih aja. Oke, sebelumnya terima kasih buat Maria sama Nurfi Ardila, biar nggak salah paham. Cukup padat ya guys materinya. Oke, semoga besok UAS dilancarkan dan bisa mendapatkan IP yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga kita nggak ada yang di drop out ya guys. Semuanya aman. Lanjut ke tingkat 2 semuanya. Oke, sebelum itu aku mau deh dengar kesan pesan kalian. Bentar ya, aku mau tunjuk Rizal deh. Kasih gimana pesan kesannya selama KSM 2 jaman tadi. Silakan Rizal. Halo, ada orangnya kan? Oke, dia nggak mau guys. Siapa yang mau ya? Ntar. Coba Lutfi deh. Gimana Lutfi? Halo. Halo. Menurut aku penyampaiannya udah baik, udah jelas, terus nggak kecepatan juga, dan pokoknya udah bagus lah. Semoga bisa menyerap ilmunya ke kita semua. Oke. Ya. Setelah itu, sebelum kita akhiri KSM-nya, aku mau itu dulu deh. Dokumentasi. Silakan yang bagian dokumentasi, Pamelina. Halo guys, ayo nyalain kameranya semua. Jangan lift dulu. Ayo on cam. Ayo. Ini KSM terakhir loh sebelum besok. Besok yang paling terakhir. Guys. Partisipannya berkurang. Oke, nggak apa-apa. Ya udah ya. Sekarang aja ya punya aku fotonya. Oke. Ayo gaya 1, 2, 3, cekrek. Ganti gaya 1, 2, 3. Oke, udah cukup. Terima kasih. Aku kembaliin ke moderator. Oke.
Karena tadi kita awali dengan doa, kita juga harus menutupnya dengan doa. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat tutornya Maria sama Nurfi, dan terima kasih juga buat kalian udah menyempatkan waktunya untuk KSM belajar bareng di sini. Oke, sebelum UAS. Semangat semuanya. Kamu mau nanya, Kak? Oh iya, silakan. Itu file yang pembahasan pertama itu, Kak, nanti dikirim ke grup ya? Oke, nanti dikirim. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Bisa langsung live, guys.